Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Abdul Hamid, saya dari Universitas Islam Malang, Unisma, dan saya di sini bertugas untuk menjelaskan materi kebenaran penurunan Al-Quran. Yang pertama-tama saya akan menjelaskan peta konsep atau tema yang akan kita bahas kali ini, yaitu adalah Al-Quran yang diturunkan, ditulis, dan diajar. Tema yang pertama yaitu pengertian turunnya Al-Quran. Secara majazi, turunnya Al-Quran itu diartikan sebagai pemberitahuan dengan cara dan sarana yang dikehendaki oleh Allah, sehingga dapat diketahui oleh para malaikat di Lauhil Mahfudz dan oleh Nabi Muhammad SAW di dalam hati yang suci. Maksudnya, Allah itu menyampaikan Al-Quran kepada Nabi Muhammad dengan caranya Allah sendiri yang tidak diketahui oleh umat manusia. Hanya Allah, malaikat, dan Nabi Muhammad yang mengetahuinya. Lalu Al-Quran itu memiliki cara Allah itu memiliki cara saat menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad. Adapun cara-cara ini yang diperdebatkan oleh para ulama. Ada beberapa pendapat. Yang pertama yaitu Al-Quran diturunkan ke langit pada malam Lailatul Qadar. Pada malam Lailatul Qadar sekaligus lengkap dari awal sampai akhir. Kemudian diturunkan kepada Nabi Muhammad itu secara berangsur-angsur, secara bertahap, dan itu dalam waktu atau tempo selama 20 tahun atau 23 tahun atau 25 tahun berdasarkan pada perselisihan yang terjadi itu tentang berapa lama Nabi bermukim di Mekah sesudah beliau diangkat menjadi Rasul. Nah, pendapat ini berpegang teguh pada riwayat dari At-Tabari. Dari Ibnu Abbas, beliau berkata, diturunkan Al-Quran dalam Lailatul Qadar dalam bulan Ramadan ke langit dunia sekaligus semuanya. Kemudian dari sana, dari langit itu diturunkan sedikit demi sedikit ke dunia. Lalu, menurut pendapat yang kedua, Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia dalam 20 kali Lailatul Qadar dalam 20 tahun, atau 23 kali Lailatul Qadar dalam 23 tahun, atau 25 kali Lailatul Qadar dalam 25 tahun. Nah, pada tiap-tiap malam diturunkan ke langit dunia tersebut hanya diturunkan kepada Nabi Muhammad secara berangsur-angsur. Lalu pendapat yang ketiga, itu Al-Quran permulaan turunnya yaitu pada malam Lailatul Qadar, kemudian diturunkan setelah itu dengan berangsur-angsur. Jadi pada saat awal Lailatul Qadar Al-Quran itu turun, lalu untuk ayat-ayat berikutnya itu diturunkan secara perlahan-lahan atau berangsur-angsur. Adapun menurut ulama jumhur itu mengatakan bahwa lafaz Al-Quran itu tertulis di Lauhil Mahfudz, dulunya sudah tertulis di Lauhil Mahfudz, lalu dipindah dan diturunkan ke bumi.
Dengan demikian, tidak ada lagi lafaz-lafaz Al-Quran di Lauhil Mahfuz. Akan tetapi, menurut pendapat Hasbi As-Siddiq, yang dipindah, yang dinukil, yang dipindah, itu bukan lafadznya, bukan lafadz yang sudah terdapat di Lauhil Mahfuz tersebut, akan tetapi salinannya, kopiannya. Bahasanya itu kalau seumpama kita punya file, nah itu filenya itu kita copy dan kita pindah, nah, gitu. Jadi file yang asli tetap ada, tapi ada file kopiannya, itu bahasanya. Lalu menurut jumhur ulama, Al-Quran itu diturunkan dalam waktu tempuh 22 tahun, 2 bulan, dan 22 hari. Yang awal penurunannya itu pada saat 17 Ramadan atau bertepatan dengan 41 tahun dari kelahiran Nabi sampai 9 Dzulhijjah, yaitu pada saat Haji Wada. Pada saat Haji Wada 6 dari 63 tahun kelahiran Nabi, atau bertepatan pada tahun ke-10 Masehi, ke-10 Hijriah. Permulaan turunnya Al-Quran itu ketika Nabi sedang berada di Gua Hira, sedang beribadah di Gua Hira tersebut. Nah, Malaikat Jibril itu menurunkan wahyu dengan membawa Al-Quran kepada Nabi itu pada saat Nabi sedang berada di Gua Hira. Nah, Al-Quran atau ayat yang pertama kali turun kepada Nabi, yang diberikan kepada Nabi, yaitu surat Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Lalu pembahasan materi yang kedua, pengertian tentang penulisan Al-Quran. Nah, yang dimaksud dengan penulisan di sini itu adalah proses penulisan Al-Quran yang dikumpulkan pada zaman Nabi sampai zamannya Sayyidina Utsman bin Affan, dan dikumpulkan menjadi mushaf yang pada saat ini kita lihat dan kita gunakan. Adapun masa pengumpulan dan penulisan Al-Quran itu melewati 3 tahap, 3 jenjang. Yang pertama itu pada zaman Nabi. Adapun pada zaman Nabi ini, sahabat ini lebih mengutamakan hafalan daripada menulis, meskipun banyak sahabat yang butuh tulisan dari Al-Quran tersebut. Kan tapi mayoritas para sahabat, jika sudah ada wahyu yang disampaikan oleh Nabi, maka sahabat itu langsung menghafalnya. Dan ada juga sahabat yang menulis wahyu dari Nabi, dan menulisnya itu ada yang menulisnya di pelepah kurma, atau di potongan kulit, atau di permukaan batu yang gepeng, atau tulang. Nah, akan tetapi kebanyakan para sahabat itu menghafal Al-Quran, dan jumlahnya memang pada saat itu banyak. Lalu pada zaman Abu Bakar itu sering terjadi peperangan untuk memerangi orang musyrik, orang yang murtad. Nah, itu pada saat peperangan itu
sahabat-sahabat yang hafal Al-Quran itu banyak yang gugur dan mengakibatkan para penghafal Al-Quran ini menjadi sedikit, terutama pada saat perang Yamamah. Nah, seusai perang Yamamah, sahabat Umar bin Khattab itu merasa cemas karena khawatir para penghafal Al-Quran nanti pas habis itu tidak ada lagi orang yang bisa mengerti bisa mengetahui Al-Quran. Akhirnya sahabat Umar ini menyampaikan pendapatnya kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menulis ulang, mengumpulkan catatan-catatan Al-Quran tersebut menjadi satu mushaf. Akan tetapi sahabat Abu Bakar ini menolak dikarenakan takut dosa. Tapi Sayyidina Umar terus-menerus mendesak agar supaya Al-Quran ini dikumpulkan dan dijadikan satu mushaf. Dan pada akhirnya Allah Subhanahu wa ta'ala membukakan pintu hati Abu Bakar untuk hal itu. Lalu beliau menyuruh sahabat Zaid bin Thabit untuk mengumpulkan dan menulis ulang catatan Al-Quran menjadi satu mushaf. Dan setelah selesai dipegang oleh Abu Bakar, Sayyidina Abu Bakar. Kemudian setelah Abu Bakar wafat, itu mushaf Al-Quran tersebut dipegang oleh Sayyidina Umar hingga wafatnya. Dan setelah wafat dipegang kembali oleh Hafsah binti Umar. Pada zaman ketiga, yaitu pada zamannya Utsman bin Affan, di periode ketiga ini proses pengumpulan Al-Quran dan penulisan Al-Quran itu banyak catatan dan kumpulan catatan Al-Quran yang berbeda-beda di antara para sahabat, sehingga dikhawatirkan takut terjadinya fitnah. Fitnah apa? Fitnah bahwa nanti bacaan saya yang benar, bukan bacaan Anda. Jadi berselisihlah tentang bacaan Al-Quran. Akhirnya Sayyidina Utsman ini memerintahkan untuk mengumpulkan mushaf tersebut menjadi satu mushaf, sehingga kaum muslimin nanti bacaannya tidak berbeda tuh, dan sampai terpecah, tidak apalagi sampai terpecah belah. Nah, pada saat ingin menulis ulang, sahabat Utsman ini memanggil beberapa sahabatnya yang diantaranya itu terdapat sahabat Zaid bin Thabit ini yang waktu itu sudah menulis pada masanya Abu Bakar. Nah, setelah ditulis ulang dan diperbanyak tulisan ini, maka Sayyidina Utsman memerintahkan untuk menyebarkan mushaf ini ke seluruh penjuru negeri Islam dan membakar naskah Al-Quran selain daripada mushaf yang diberikan oleh Sayyidina Utsman. Agar supaya apa? Agar supaya bacaan seluruh umat muslim di dunia ini menjadi satu, gitu. Nah, perbedaannya pengumpulan pada zaman Utsman dan pada zaman Abu Bakar ini adalah, kalau pada zaman Abu Bakar itu menuliskan dan mengumpulkan seluruh ayat-ayat Al-Quran itu menjadi satu agar tidak kelempraan tidak berserakan di mana-mana atau hilang. Akan tetapi tidak mempengaruhi bacaan atau tanpa memengaruhi bacaan dari para sahabat.
Dan jika pengumpulan Al-Quran pada zaman Utsman itu mengumpulkan dan menuliskan Al-Quran dalam satu mushaf dengan satu dialek bacaan dan membawa kaum muslimin untuk bersatu pada satu mushaf Al-Quran karena timbulnya pengaruh yang khawatir pada perbedaan bacaan Al-Quran. Nah, itu perbedaannya. Ya kalau pada zaman Abu Bakar itu dikumpulkan semua tulisan-tulisan Al-Quran menjadi satu mushaf tanpa memperdulikan bacaan atau dialeknya. Sedangkan pada zaman Utsman itu mengumpulkan Al-Quran, semua mushaf Al-Quran dijadikan satu dan dijadikan satu bacaan dalam di antara beberapa bacaan itu dikumpulkan menjadi satu bacaan agar kaum muslimin itu tidak terpecah belah. Sekian pemahaman dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Apabila ada salah saya juga mohon maaf, dan jika kebaikan itu dari Allah datangnya, sedangkan kesalahan atau keluputan itu murni dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.